Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena kemarin udah banyak banget yang komen-komen di sana, udah bilang hadir baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh aja di luar negeri banyak banget yang komen-komen seperti Hong Kong, Taiwan, ada juga dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi pun ada. Dari dalam negeri seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Kediri, ada juga yang dari Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat seperti Pontianak. Pokoknya banyak banget yang udah komen di sana. Kami ucapkan terima kasih buat kalian semua yang setia menonton Fakta Kehidupan, apalagi masih subscribe dan masih setia mengirimkan kisah-kisah kalian untuk dibawakan oleh Fakta Kehidupan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami selalu mendoakan untuk kalian semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diperpanjang umurnya. Nah, ngomong-ngomong tentang luar negeri, ada salah satu subscriber kita dari luar negeri itu membagikan kisahnya, membagikan cerita yang ia terima atau yang ia pernah lihat. Kisah ini menceritakan seorang pria itu tidak mau mengakui anaknya sendiri setelah melihat warna kulitnya yang tidak sama dengan dirinya. Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Saling percaya dalam sebuah hubungan itu sangat penting. Kisah yang dialami seorang wanita, sebut saja namanya Emma. Emma itu mempunyai anak. Dia baru saja melahirkan, tapi pasangannya, sebut saja namanya Roger, itu tidak mau mengakui anaknya, anak yang baru saja dilahirkan oleh Emma. Karena Roger beranggapan warna kulitnya itu tidak sama dengan dirinya. Roger pun malah justru menuduh yang tidak-tidak dengan si Emma, bahwasanya Emma telah selingkuh. Kisah ini bermula dari Emma, seorang gadis yang namanya Emma. Emma itu keluarganya, ayah dan ibunya itu sudah lama meninggal karena korban kecelakaan. Si Emma itu akhirnya memutuskan untuk hidup sendiri. Sekolahnya saja sampai bangku kelas SMA. Dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena dia hidup sendiri, tidak mempunyai biaya untuk masuk ke perkuliahan. Saat Emma muda, Emma itu justru menjadi seorang pembantu rumah tangga, jadi baby sister. Pokoknya apa saja pekerjaan, Emma akan menggelutinya. Hingga akhirnya Emma itu bertemu dengan sosok seorang pria yang bekerja sebagai pengusaha. Sebut saja pria itu bernama Roger. Emma dan Roger itu adalah seorang sepasang kekasih, tapi mereka itu tidak mempunyai ikatan pernikahan. Ya, mungkin bagi mereka itu adalah suatu hal yang lumrah memiliki sebuah hubungan tanpa ikatan pernikahan. Dan Emma itu tinggalnya bersama Roger karena Roger itu udah punya rumah sendiri. Mereka itu saling mengasihi, saling mencintai. Mereka pun tidak keberatan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Roger pun tidak keberatan dengan pekerjaannya Emma sebagai baby sister, begitu juga dengan si Emma. Pada suatu hari, Roger itu memiliki sebuah informasi tentang bahwasanya seorang wanita tua 50 tahun berpenyakit kanker membutuhkan seorang pengasuh. Ditambah lagi wanita ini adalah dari golongan keluarga kaya raya, konglomerat, miliarder. Si Roger mendengarkan info bahwasannya siapa saja yang mau merawat wanita tua ini itu akan mendapatkan uang atau gaji yang lumayan besar. Wajar saja pekerjaan seorang baby sister ataupun penjaga itu harus menjaga majikannya. Apalagi majikannya ini adalah seseorang yang mempunyai penyakit kanker. Penyakit kanker kan tahu sendirilah seperti itu. Tidak semua orang mampu dan sanggup untuk merawatnya. Hingga akhirnya bayarannya pun mahal. Nah, Roger yang mendengarkan bahwasannya bayarannya mahal, ia pun memberikan informasi ini kepada istrinya Emma. Sayang, ada informasi bahwasanya ada seorang miliarder kaya raya itu
itu mempunyai penyakit kanker, umurnya 50 tahun, seorang wanita tua. Nah, kamu itu mau nggak bekerja menjadi pengasuhnya? Kata si Roger kepada si Emma. Pengasuh? Aku tuh udah biasa ngasuh anak kecil menjadi baby sister. Kalau mengasuh wanita tua, orang tua, aku tidak mempunyai pengalaman yang cukup. Mungkin pekerjaan ini tuh akan lebih sulit ketimbang menjaga bayi ataupun balita. Kata si Emma bahwasanya Emma beranggapan pekerjaan ini itu baru bagi si Emma. Emma tidak mempunyai cukup pengalaman untuk menjaga atau mengasuh seorang wanita tua. Ya udah, nggak apa-apa, coba aja dulu. Siapa tahu kamu cocok dengan pekerjaan ini. Sayang, kamu tahu nggak gajinya itu berapa? Gajinya itu lumayan besar loh. Kalau kamu mendapatkan gaji itu, keuangan kita akan stabil. Kan kamu tahu sendiri perusahaan aku sekarang itu lagi ya goyah. Kita lagi membutuhkan banyak biaya. Jadi apabila kamu bekerja menjadi seorang pengasuh dari miliarder ini, keuangan kita akan stabil kembali seperti dulu. Kata si Roger mencoba untuk menggoda dan membujuk si Emma agar Emma mau bekerja menjadi pengasuh dari seorang miliarder yang mempunyai penyakit kanker itu. Emma pun yang dibujuk oleh pasangannya itu si Roger, akhirnya ya mau. Bagaimana tidak, uangnya cukup besar. Emma pun cukup tergiur dengan apa yang dijanjikan menjadi seorang pengasuh dari miliarder itu. Tidak lama kemudian, Emma pun mencoba untuk adaptasi dengan wanita tua yang mengalami kanker itu. Namanya juga penyakit kanker. Apalagi sudah tua, pasti rewel, mintanya ini, mintanya itu. Emma pun awal-awal merasa kesulitan, merasa kewalahan. Hampir dia merasa menyerah. Namun 1 hari, 2 hari, sampai berminggu-minggu, akhirnya Emma dapat adaptasi dengan lingkungannya, dengan wanita tua itu. Dan lebih baiknya lagi, wanita tua itu menerima Emma dengan baik. Dia merasa nyaman dengan perilaku dan penanganannya si Emma. 4 bulan pun berlalu saat Emma bekerja menjadi baby sister atau penjaga dari wanita tua itu yang miliarder. Saat itu Emma mendapatkan sesuatu hal yang tidak terduga. Pagi-pagi hari Emma itu merasa mual, merasa nggak enak badan. Emma beranggapan bahwasanya apa yang dia rasakan itu karena dia tuh salah makan, atau enggak dia kecapean, atau enggak dia masuk angin. Tapi ini merasakan sesuatu hal yang beda, hingga akhirnya Emma pun masuk ke toilet, ke kamar mandi. Emma membawa alat cek kehamilan ke toilet itu. Emma pun terkejut saat dia mengecek. Ternyata Emma positif hamil. Emma langsung teriak memanggil nama Roger. Sayang, sayang, kata si Emma dalam kamar mandi itu. Roger yang mendengarkan bahwasannya namanya dipanggil oleh si Emma, langsung mendekati dia. Ada apa Emma? Ada apa sayang? Ini aku hamil. Ini aku hamil. Aku hamil Roger, kata si Emma. Roger pun seakan-akan tidak percaya. Bukan apa-apa, Roger itu belum siap menjadi seorang ayah. Hingga akhirnya omongannya Roger pun kemana-mana. Loh, kok bisa? Kok bisa kamu hamil? Bukankah bahwasanya kamu tuh selalu minum pil? Apa kamu lupa minum pil? Kata si Roger. Aku selalu meminumnya kok Roger. Tapi ada beberapa hari aku tuh lupa nggak minumnya. Ya mungkin ini akibatnya aku hamil Roger, anak kamu, kata si Emma. Aku belum siap Emma menjadi seorang ayah. Kamu tahu sendiri menjadi orang tua itu tidak mudah. Merawat seorang anak, apalagi kamu kerja, aku kerja. Terus siapa yang mau menjaganya? Nggak mudah merawat seorang anak. Ditambah lagi, kamu tahu sendiri, semakin berjalannya waktu, anak itu akan menghabiskan banyak biaya. Kata si Roger seakan-akan menolak kehamilannya si Emma. Terus mau gimana lagi? Aku sudah hamil. Ya sudah, gugurkan saja. Kenapa begitu saja repot? Kata si Roger. Aku nggak mau. Kamu tahu sendiri aku tuh suka dengan anak-anak. Bagaimana mungkin aku menggugurkan anakku sendiri? Kata si Emma. Emma tuh bersikeras bahwasanya Emma tidak mau menggugurkan anaknya yang sedang dikandung itu. Tapi Roger itu seakan-akan terus membujuknya. Makin hari dibujuk terus. Bahwasanya resiko mempunyai anak itu tidak sesimpel apa yang dibayangkan oleh Emma. Tapi dasarnya Emma itu keras kepala. Dia nggak mau
Dia kekeh mau mempertahankan kandungannya itu. Hingga akhirnya kandungannya itu makin hari makin besar. Sebut saja Nyonya Ros, seorang wanita tua yang berpenyakit kanker, yang miliarder itu, yang dirawat atau dijaga oleh si Emma. Melihat bahwasanya Emma sedang mengandung, ia bertanya kepada si Emma, "Emma, kamu hamil?" Kata si Nyonya Ros. "Iya Nyonya, saya sedang hamil," kata si Emma. Nyonya Ros pun langsung mengelus-ngelus perutnya si Emma. Nyonya Ros bercerita bahwasanya dari dulu Nyonya Ros itu menginginkan anak ataupun cucu perempuan. Tapi anaknya itu selalu pria, selalu laki-laki, dan cucunya pun laki-laki. Saat anaknya menikah dan istrinya hamil, cucunya pun laki-laki. Nyonya Ros pun mengatakan bahwasanya ia ingin menggendong seorang anak perempuan, kata si Nyonya Ros. Emma pun mengatakan bahwasanya baik perempuan ataupun laki-laki itu bukan sebuah masalah. Yang penting bayinya sehat, bayinya itu baik-baik saja saat dilahirkan, kata si Emma. Nyonya Ros sama si Emma makin hari itu makin akrab, seperti anak dan ibu. Nah, semakin hari pula akhirnya Roger pun ya menyerah melihat si Emma yang mempertahankan kandungannya itu. Ia pun akhirnya pasrah. Ya udah deh kalau itu keputusan si Emma. Hingga akhirnya tidak lama kemudian Nyonya Ros pun tidak bertahan dengan penyakitnya itu. Nyonya Ros pun akhirnya dinyatakan meninggal karena penyakit kankernya. Nah, semenjak meninggalnya Nyonya Ros, Emma akhirnya diputus kontrak. Dia sudah tidak lagi bekerja di keluarganya Nyonya Ros. Emma pulang karena kandungannya pun makin hari makin besar. Nah, setelah beberapa bulan kemudian Emma pun melahirkan. Anak yang dilahirkan oleh Emma ternyata anak perempuan. Dokter pun langsung memberikannya kepada si Roger. Bahwasanya Emma mengatakan pasangannya atau ayah dari anak ini adalah si Roger. Roger yang setia menunggu informasi tentang si Emma di balik pintu. Dia pun terkejut. Diberikan seorang bayi oleh dokter. Dokter menjelaskan bahwasanya ini adalah putrinya Nyonya Emma. Saat Roger menggendong anak itu atau bayi itu, Roger terkejut. Loh, kok bisa anaknya berkulit hitam? Padahal Roger sama Emma itu adalah seorang berkulit putih. Tapi kok anaknya berkulit hitam? Roger pun langsung marah. Dia langsung menemui Emma yang sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia minta penjelasan kepada Emma itu. Ngomong, kok bisa ini anak kamu kok berkulit hitam? Bagaimana caranya? Padahal kamu dan aku itu kulit putih, kata si Roger. Emma pun yang melihat bahwasannya ternyata putrinya itu berkulit hitam, ia pun nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tuh cuma ngomong, ini anakmu Roger. Anak siapa lagi kalau bukan anak kamu? Ini anakmu, kata si Emma. Tapi Roger yang mendengarkan bahwasanya penjelasan dari si Emma itu tidak masuk akal. Dia pun mengelak. Bagaimana mungkin? Kamu pasti selingkuh dengan seorang pria. Pria mana yang kamu ajak tidur, Emma? Tega sekali kamu melakukan ini di belakangku. Ternyata selama ini kamu bekerja di rumah bangsawan itu, di rumah miliarder itu. Ternyata kamu selingkuh di sana dengan pria lain. Sehingga akhirnya kamu melahirkan seorang anak berkulit hitam, kata si Roger. Tidak Roger, aku tidak pernah tidur dengan siapapun. Kamu kira aku tidur dengan siapa? Aku tidur hanya denganmu. Aku tinggal bersamamu dan ini anak kita. Aku pun terkejut kalau dia mempunyai warna kulit yang tidak sama dengan kita. Tapi perlu kamu tahu Roger, bahwa ayahku adalah seseorang yang berkulit hitam. Mungkin saja anak kita ini dia memiliki genetik dari kakeknya, kata si Emma menjelaskan. Tapi Roger yang sudah emosi, marah melihat anaknya berkulit hitam, dia pun tidak mau mendengarkan penjelasan dari si Emma. Ia bersikeras bahwasanya Emma itu adalah seorang wanita yang sudah berselingkuh. Staf dan para dokter yang mendengarkan pertengkaran mereka pun ikut shock. Mereka pun pada tahu arah cerita yang diomongkan oleh si Roger. Ternyata wanita Emma ini, pasangannya si Roger, itu mempunyai seorang selingkuhan dan melahirkan anak selingkuhan yang warna kulitnya tidak sama dengan Roger dan Emma. Gosip ini pun menyebar luas. Emma akhirnya ditendang atau diusir dari rumahnya si Roger. Roger tidak mau menerima Emma dan anaknya itu. Dia tidak mau menerima wanita yang telah berselingkuh di belakangnya dan melahirkan anak dari hasil perselingkuhan mereka.
Tapi Emma pun terus memohon kepada si Roger. Beri aku waktu Roger beberapa hari untuk aku menemukan tempat tinggal untuk aku dan anakku. Kamu boleh mengusirku, kamu boleh marah denganku, tapi tolong kasihani kami. Berikan kami sedikit waktu untuk tinggal bersamamu, agar kami mendapatkan tempat tinggal baru, kata si Emma. Tidak, aku tidak sudi tinggal bersamamu lagi Emma. Kamu sudah mengkhianati aku. Kamu telah berselingkuh di belakangku dan melahirkan anak dari hasil perselingkuhan kalian. Jadi aku minta kamu dan anakmu itu pergi dari rumahku, kata si Roger. Seisi kota pun akhirnya pada tahu tentang gosipnya si Emma yang melahirkan anak selingkuhan dan diusir dari rumahnya si Roger. Berita ini pun menyebar luas. Keluarga Ross pun dengar tentang gosip soal si Emma yang diusir dari rumahnya si Roger. Berita itu terdengar oleh anaknya mendiang Ross. Dia tahu bahwasannya mantan karyawan yang pernah menjaga ibunya di detik-detik terakhir hidup ibunya itu, ia pun merasa iba. Dan anaknya Nyonya Ross itu pun ingat, dia pernah dititipi selembar amplop oleh ibunya untuk si Emma. Hingga akhirnya anaknya Nyonya Ross itu pun memanggil Emma dan anaknya itu ke rumahnya. Datanglah Emma dengan seorang pria yang disuruh oleh anaknya Nyonya Ross itu untuk menemui si Emma. Emma pun bingung apakah dia mempunyai suatu urusan di rumah mendiang Nyonya Ross. Hingga akhirnya dia diundang untuk datang ke sana untuk menyelesaikan masalah itu. Emma pun gugup. Ia bingung sambil menggendong bayinya itu. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria. Sebut saja namanya Ruben. Ruben adalah anak dari Nyonya Ross. Ruben bertanya kepada si Emma tentang gosip-gosip yang terdengar, yang beredar di kota tentang dirinya dan Roger. Hingga akhirnya Emma menjelaskan bahwasanya dia itu tidak selingkuh. Anaknya berkulit hitam karena ayahnya Emma itu adalah kulit hitam. Mungkin anak ini mewarisi genetik dari kakeknya. Hingga akhirnya dia pun berwarna hitam, kata si Emma. Ruben yang mendengarkan penjelasannya si Emma itu terdengar masuk akal. Hingga akhirnya tidak lama kemudian Ruben memberikan sepucuk surat yang dimasukkan di dalam amplop yang ditinggalkan oleh mendiang ibunya Nyonya Ross untuk si Emma. Emma, ini ada titipan dari mendiang ibu. Nah, ini katanya untuk kamu. Silahkan dibuka dan dibaca, kata si Ruben. Apa ini Tuan Ruben? Aku pun tidak tahu Emma. Itu dari ibu dan katanya buat kamu, kata si Ruben. Emma pun membuka amplop itu pelan-pelan. Di sana ada sepucuk surat yang berisikan tulisan tangan dari ibunya. Yang isinya Nyonya Ross berterima kasih kepada Emma. Karena selama ini Emma dengan sabar merawat dia seperti ibunya sendiri. Dan tidak cukup sampai di situ. Sebagai ucapan terima kasih Nyonya Ross, seorang wanita miliarder yang kaya raya, ia memberikan sebuah rumah untuk Ross dan anaknya. Dan tidak cuma itu, dia juga menyiapkan beberapa uang warisan untuk diberikan kepada Emma. Emma pun merasa terharu melihat ketulusan hatinya ternyata membuahkan hasil. Ternyata dihargai oleh mendiang Nyonya Ross yang dulu ia jaga karena dia mengalami penyakit kanker. Emma pun menangis di hadapan Ruben, anaknya Nyonya Ross. Ruben menjelaskan bahwasanya itu adalah hasil yang setimpal karena ketulusan hatinya Emma. Berita tentang Emma dan anaknya yang diberikan rumah oleh miliarder pun tersebar luas hingga ke telinga si Roger. Roger pun datang ke rumahnya Emma. Saat Roger datang, keadaan Roger begitu buruk. Ia memecat bel rumahnya si Emma. Tak lama kemudian Emma dan anaknya pun keluar. Emma terkejut kedatangan seorang tamu, yaitu Roger. Ditambah lagi kedatangan Roger yang begitu buruk. Keadaannya begitu buruk dan tidak terurus. Emma bertanya kepada Roger, "Ada apa Roger? Ada apa kamu datang ke sini?" Kata si Emma. "Maaf Emma, maafkan aku. Aku mengakui kesalahanku yang dulu. Aku datang kemari untuk anak kita," kata si Roger. Roger mengatakan bahwasanya harusnya Roger itu tidak meragukan apakah itu benar anak kandung dia atau bukan. Ia sangat menyesal, kata si Roger. "Jangan berbohong kamu Roger. Kamu datang kemari bukan karena anak kita kan, tapi karena uangnya." "Aku tahu Roger," kata si Emma.
Maafkan aku Emma, aku ingin kembali denganmu, aku ingin hidup lagi denganmu, kata si Roger. Sudah terlambat, harusnya kamu dulu tidak membuang kami. Kamu tahu betapa butuhnya aku dan anak kita, tapi kamu justru membuang kami. Sekarang lebih baik kamu pergi, aku tidak akan menerima alasan apapun dari kamu, kata si Emma sambil menutup pintunya. Emma sudah kecewa, tidak bisa menerima kembali kedatangannya si Roger. Ia tahu kedatangannya si Roger karena uangnya saja, karena kekayaannya saja, bukan karena ketulusan hatinya. Nah, begitulah kisah yang dibagikan oleh salah satu subscriber kita di luar negeri. Ada seorang pria dengan terang-terangan itu tidak mengakui anaknya karena perbedaan kulit mereka. Nah, akhirnya pria itu pun menyesal setelah anak dan istrinya atau pasangannya ini mendapatkan warisan yang melimpah dari seorang miliarder. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmah dan nilai-nilai penting di dalamnya dan dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi kalian semua yang pengen komen-komen dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian pula yang punya kisah-kisah unik, cerita-cerita menarik yang pengen dibagikan atau dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan atau kirim lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Dan tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.